Tes 1 2 3 tes 1 1 cek ya. Oke, saya balikan dulu kamera saya ya. 1 2 3 ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Saya lagi terlambat karena tadi pagi kan saya sudah siaran. Tadi pagi tuh saya siaran sekitar hampir 3 jam ya. Sekitar 2 jam 40-an kurang lebih lah. Lupa saya ya. Nah terus kita sekarang siaran lagi. Jadi paling tidak sehari itu 5 jam siaran. Jadi ya babak belur juga teman-teman. Nah teman-teman sekalian, selamat malam. Jumpa kembali ya teman-teman bersama dengan saya dalam acara diskusi lintas agama ya. Seperti biasa teman-teman, kita akan mengadakan dialog interaktif atau diskusi interaktif antara Islam dan Kristen. Nah teman-teman sekalian, sebelum saya mulai acara saya, pertama-tama saya mohon maaf karena saya bangun agak sedikit terlambat. Jadi kita siarannya sudah jam 9 lewat dari jadwal yang kita jadwalkan jam 8. Jadi terlambat 1 menit, 1 jam lebih, 1 jam 10 menit. Nah teman-teman, sebelum kita mulai acara kita, jangan lupa teman-teman untuk tap layar dulu ya. Tap layar. Jangan lupa juga teman-teman untuk mengikuti ya. Ini ada love orange. Nah teman-teman pencet love orange-nya. 1 orang 1 ya love orange ya, supaya kita direkomendasikan oleh TikTok. Dan jangan lupa juga kita itu kesannya subjektif ya. Jadi tolong teman-teman pahami apa yang saya maksudkan ya. Silakan ya, silakan. Oke, kita kasih naik ada dani.co.id. Ini nampaknya dani.co.id ini sudah sering naik loh. dani.co.id. Tapi saya agak sedikit lupa. Ya, dani.co.id, silakan Dani, nyalakan kameramu. Malam Bang Edis. Selamat malam Dani, silakan nyalakan kameramu. Bentar Bang ya. Ya, silakan Dani. Apa yang mau kamu sampaikan Dani? Muslim ya? Aku mau tanya Bang Edis. Gimana cara meyakinkan orang biar bisa... Sebentar. Anda Muslim? Ya Muslim. Oke, silakan. Yang membuat apa ya? Gimana caranya orang yakin akan bisa masuk Kristen itu apa? Coba kasih tahu alasannya. Kebangkitan Yesus, Bang. Kebangkitan Yesus. Jadi, saya sudah menjelaskan itu berkali-kali. Mungkin oke lah. Karena Anda baru masuk, saya jelaskan ya. Gini, Bang. Seluruh agama yang ada di muka bumi ini selain Kristen, Anda bisa nggak pindah di tempat terang? Supaya wajah Anda itu nggak gelap gitu loh. Supaya saya bisa lihat lawan bicara saya siapa gitu. Sudah terang ini. Memang gelap Bang Edis. Memang Coba Anda pindah. Bukan masalah Anda hitam. Anda itu tidak. Nah, seharusnya kamera itu kewajah apa? Cahaya itu ke wajah Anda, begitu loh, biar kelihatan. Ya lanjut Bang Edis. Oke, jadi begini Bang. Setiap agama itu dimulai dari ide, kecuali Kristen ya. Setiap agama selain Kristen itu hanyalah ide dan gagasan tentang sosok yang mereka sendiri tidak ketahui. Semua itu menggambarkan, oh berarti begini, berarti ada di luar sana yang begini, berarti nanti ada. Itu semua hanya gagasan-gagasan saja. Kenapa hanya gagasan? Karena tidak bisa dibuktikan oleh
pencetusnya. Contoh. Ya, Ketika contohin. Muhammad bercerita tentang hidup yang akan datang. Muhammad bercerita tentang hidup yang akan datang nggak? Ya, ya. Oke, apakah dia membuktikannya? Yang membuktikan dia. Gimana caranya dia membuktikannya? Siapa yang bisa diyakinkan atau bagaimana cara dia menunjukkan bahwa hidup yang akan datang itu ada? Ya, dia meyakinkan umat-umatnya. Buktinya? Macam-macam dia mengajarkan ilmu-ilmu sebagai kayak apa? Kitab-kitabnya yang diturunkan dari Tuhan kita, Allah. Wahyunya lah. Menurut Anda Lia Eden melakukan hal yang sama nggak? Kenapa? Lia Eden melakukan hal yang sama nggak? Nggak tahu, Bang. Lia Eden juga cerita seperti itu, bahwasanya nanti begini, nanti begitu, gitu. Sama. Ya sebetulnya saya orang awam, cuma setahu saya begitulah ya. Ya, gini Dani. Setiap orang berhak menceritakan sesuatu. Setiap orang berhak berhalusinasi, tetapi tidak setiap orang sanggup membuktikannya. Contoh, ketika Muhammad berkata bahwasanya nanti kalau orang masuk kubur, maka nanti akan ditanya. Apa ditanya? Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa kitab sucimu? Nah itu. Di dalam kubur katanya ditanya itu. Nah sementara Muhammad sendiri ketika dia mati masih sampai sekarang masih di situ terus. Ah, di mana Bang Edis tahu itu sembarangan aja itu. Oke, menurutmu Muhammad ada di mana? Ya udah di surga dia. Mana dalilnya Muhammad di surga? Loh ya, itu kalau kita orang awam ya nggak bisa jelaskan. Coba sama PI kalau mau Iya, tahu. berarti kamu namanya halu. Mana ada halu-halu. Setiap orang itu kalau bicara, apalagi bicara agama, harus didasari dari rujukan. Contoh nih, Muhammad menikahi anak di bawah umur. Ah, ada rujukannya. Siapa namanya? Namanya Aisyah. Berapa umurnya? Umurnya 6 tahun. Ada rujukannya. Nah kalau kamu bilang Muhammad naik ke surga, mana rujukannya? Itu Bang, nabi-nabi kita itu sudah di sorga itu nanti. Rujukan. Ngerti rujukan nggak? Ya tahu. Ah, di mana rujukannya? Mana ayatnya mana? Saya enggak perlu saya utarakan karena saya orang awam. Berarti namanya kamu halu. Oh, gimana? Mana halu namanya? Itu namanya ngarang. Kalau kita bandingkan ya agama yang benar dan yang salah, coba kita bandingkan. Kan tadi tahu sudah saya jawab apa? bilang. Tadi kan sudah saya bilang. Dengar dulu. Semua Dengar dulu. agama-agama selain daripada Kristen, itu pembawanya yang ngajarin itu masih di kuburan. Coba dengar dulu. Kalau mau lihat agama yang benar, kalau kita lebaran itu bermaafan, makanan yang bagus-bagus, ini malam Natal, minum-minuman di rumah. Aduh, itu sama saja menyakiti hati Tuhan itu Bang Edis. Nah, kita Maksud lebaran kamu- ada nggak minum-minum? Nggak ada. Maksud kamu Di orang yang malam takbiran itu saling perang itu, yang orang-orang Islam. Loh, kalau malam Natal itu mabuk itu buat apa? Waktu mereka malam takbiran itu kan mereka tawuran. Nah itu maksud kamu. Ya kamu tidur di bawah sana. Nah. Nyalain kamera dulu, nyalain lampu dulu kamu biar gak gelap-gelapan. Ya, jadi teman-teman, kadang-kadang kita kalau membahas hal-hal yang mendalam sama orang awam itu memang agak sedikit challenging ya.
Kita membahas apa, dia membahas apa gitu. Jadi kebenaran agama itu ditentukan dari malam Lebaran katanya. Memang berat gitu ya. Oke. Kita kasih naik ada sebentar ya. Upin Ipin Malaysia. Oke, Upin Ipin Malaysia. Upin Ipin. Oke. Ya, selamat malam Bang, Upin Ipin Malaysia. Iya, selamat malam. Ya, silakan nyalakan kamera dulu. Oke, Re. Thank you. Bang, saya tidak lihat jelas. Oke, ya. Saya tanya dulu nih, Abang Muslim atau Kristen, Bang? Muslim. Muslim. Apa buktinya bahwa Anda seorang Muslim? Bisakah Anda mengucapkan Al-Fatihah? Coba. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa arti walad dolin? Enggak tahu. Bang, ya ini Anda seorang Muslim. Kenapa sih Anda setiap hari seperti ayam? Mau bertanya. Bukan, sebentar dulu Bang. Ini, aduh, tenang saya belum selesai Bang, jangan gugup. Tadi kan Anda saya suruh membaca surat Al-Fatihah. Ya kan? Anda mau jawab artinya apa? Nggak tahu. Pertanyaan saya begini. Kenapa hidupmu seperti boneka? Kenapa hidupmu seperti boneka yang diputar-putar itu? Besok jam 7 pagi diputar lagi. Itu boneka ketika kamu tanya, kamu ngomong apa? Setiap jam segini kamu kok Dia tidak tahu. Seperti itulah hidupmu. Kenapa kamu jam sekian? Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Kagak tahu. Nanti jam ini gitu lagi, jam sekian gitu lagi, terus hidup Anda seperti terus. Kenapa Anda membuat dirimu seperti boneka listrik yang dikasih batu baterai yang nggak tahu dia ngomong apa? Silakan. Oke. Saya mau bertanya. Astagfirullahaladzim. Anda jelaskan dulu itu tadi. Menurut Anda yang relevan nggak pertanyaan saya itu dengan hidup Anda? Anda pagi-pagi jam 5 pagi tiba-tiba terus jam 12 begitu lagi, nanti jam 6 sore gitu lagi, kemudian jam 7 malam begitu lagi. 5 kali sehari Anda begitu, Anda tidak tahu Anda ngapain. Pertanyaan saya, kenapa Anda membuat hidupmu seperti boneka yang terus-menerus seperti itu, tapi Anda nggak tahu Anda ngapain? Terus gini lagi, terus gini. Anda begini ngapain? Terus begini ngapain? Biar ngapa? Coba. Wajib sholat. Iya, maksud saya, kenapa begini? Kenapa nggak begini? Harus begini kenapa? Coba jelaskan. Pakai logika coba. Begini. Kita harus angkat takbir. Iya. Ke kiblat. Pertanyaan saya, kenapa harus begini gerakannya? Kalau begini Tuhan ngamuk begitu. Masuk neraka. Kalau begini Tuhan ngamuk. Harusnya begini. Ada yang begini. Salah dikit nanti jadi kafir nih gara-gara ini. Coba pertanyaan saya kepadamu, kenapa posisinya harus begitu dan kenapa kamu mengucapkan sesuatu yang kamu tidak tahu? Makan. Mencret. Oke, saya cuma pesan sama kamu begini, Bang. Gini.
Bang, kalau kamu masih jadi orang Islam di tahun 2026 ini Bang, kamu akan hidup terus di dalam sebuah pusaran ritualisme yang kamu sendiri tidak tahu itu apa. Kamu akan terus menerus hidup di dalam keadaan yang demikian. Saya cuma mau pesan sama kamu begini. Di dalam kalau Anda belajar kekristenan, kalau Anda belajar apa yang diajarkan Yesus, maka nanti Anda akan mengenal kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu dari hidup yang sia-sia. Ya. Jadi saya cuma pesan sama kamu Bang, bahwasanya di sini channel program Edis TV ini memberitakan kebenaran kepadamu. Dan jikalau kamu sudah melihat kebenaran tersebut seperti apa kata Injil, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu dari hidupmu yang seperti boneka yang tiap hari gitu. Gini lagi, begini lagi, terus begini lagi, begini lagi, begini lagi. Bang, hidupmu tak lebih dan tak ubahnya seperti orang-orangan sawah yang tiap hari gitu lagi, dan gitu lagi. Ya, jadi semoga Anda sadar dengan apa yang saya ucapkan. Ya Bang ya, Ipin dari Malaysia. Di itu dulu, gak usah banyak-banyak. Nanti Anda renungkan omongan saya itu. Ya teman-temannya nggak usah banyak-banyak berpesan sama mereka. Sedikit saja itu kalau mereka sudah nangkep, itu sudah puji Tuhan teman-teman. Kalau banyak-banyak nanti luber, tumpah, mereka nggak dapat apa-apa. Ya ayo silakan. Kita kasih naik ada Ventilaowo. Ya, selamat malam Ventilaowo. Ya, selamat malam juga Bang Edis TV. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Ya, ntar. Bang Laowo, Anda Muslim atau Kristen? Aku Kristen. Astagfirullahaladzim. Bang, Selamat. kasih kesempatan ya Bang kepada yang Muslim ya Bang ya. Oke, siap. Aduh, Selamat Bang. tahun baru Bang Edis TV ya. Selamat tahun baru Bang. Tapi kasih kesempatan ya Bang ya Oke, kepada yang siap. Muslim ya Bang ya. Oke, Ya, saya turunkan. Ya. Teman-teman sekalian, saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus yang Kristen-Kristen, teman-teman tolong ya, jangan mengajukan permintaan naik teman-teman. Kasih kesempatan kepada yang Muslim, begitu ya. Kalau nanti kita ngobrol sendiri begini, nanti dibilang subjektif, begitu ya. Kalau teman-teman memang benar-benar mau mensupport saya, suka dengan channel ini, teman-teman tekan love orange. Tap-tap layar, bagikan, begitu ya. Itu teman-teman cara mendukung saya. Dan program kita tidak berhenti di tahun 2025. Bagi teman-teman yang mensupport secara dana juga masih tetap bisa. Kita masih punya program-program supaya kita terus mengudara, terus siaran, terus eksis, terus ada. Bagi teman-teman yang mau mensupport teman-teman yang Kristen, teman-teman bisa support saya di sini nih. Support program Edis TV ini, dukung program Edis TV ini secara finansial, secara dana, teman-teman bisa support saya di yang tertera di layar. Kalau teman-teman nontonnya di YouTube, teman-teman bisa lihat itu tulisan berjalan. Makasih Kak Snejer. Ada tulisan berjalan tuh, ada Bank BRI, ada PayPal, kemudian ada Zelle. Teman-teman bisa support situ. Jadi teman-teman yang Kristen, tolong jangan mengganggu saya ya ketika saya sedang siaran. Kalau teman-teman memang benar-benar mensupport, teman-teman cukup tap-tap layar saja, cukup teman-teman follow, ikuti, atau kalau ada dana teman-teman bisa support. Kalau nggak ada jangan dipaksakan. Begitu ya teman-teman ya cara mensupport saya. Seperti itu. Tidak naik saja itu sudah mensupport saya teman-teman ya yang Kristen. Oke.
Baik, kita lanjutkan kembali ya. Jadi channel ini adalah channel debat agama, channel diskusi agama antara Islam dan Kristen. Nah, saya yang Kristen sebagai host memberikan kesempatan yang selebar-lebarnya kepada orang-orang Islam untuk naik mendebat atau berdiskusi dengan saya di sini. Silakan ya. Kita kasih naik, ada Yadi. Oke, Yadi. Oke, silakan Yadi, nyalakan kamera Anda. Silakan. Apakah Anda seorang Muslim, Yadi? Halo, Yadi. Jangan ngambek, Yadi, jangan ngambek. Apakah Anda seorang Muslim? Oke, macet dia teman-teman ya. Ayo silakan. Jangan ketakutan ya. Yang Muslim Anda nggak perlu takut kok. Saya beri kesempatan. Selagi Anda santun, bisa ngomong dengan baik, nggak kesurupan, pasti saya beri kesempatan. Pegang omongan saya. Silakan, Alif Abdurrahman, nyalakan kamera Anda. Sampaikan apa yang mau Anda sampaikan. Oke. Ya, selamat malam Bang Edis. Ini lagi. Saya mau nanya. Lagi. Ganti-ganti terus namamu loh. Sebentar ini, Apa? sebentar itu, namamu ganti-ganti terus. Oh enggak, tetap ini aja Bang Edis. Silakan, apa yang mau kamu sampaikan, Alif Abdurrahman? Bagaimana Bang Edis membuktikan bahwa iman Anda itu benar? Caranya gimana coba? Kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa segala hal yang diberitakan oleh Yesus itu tervalidasi kebenarannya. Karena setiap orang bisa bicara tentang surga, setiap orang bisa berhalusinasi tentang neraka, setiap orang bisa berhalusinasi tentang siksa kubur. Semua bisa berhalusinasi. Tetapi bagaimana cara kita bisa meyakini itu? Bagaimana cara kita bisa mempercayai bahwa yang disampaikan itu benar? Nggak bisa. Ya. Nah, Pertanyaannya, Yesus, Tuhan itu kan Yesus mukjizat visual, bangkit. Bang. Maksudnya masih belum terbukti secara nyata, masih visual kan? Bisa jadi mungkin kebohongan, konspirasi, ngerti nggak? Oke, baiklah. Makanya kita diberikan akal pikiran untuk menelitinya. Makanya ketika kita membaca Injil, di dalam Injil itu diberitakan di mana peristiwa penyaliban itu terjadi, di mana peristiwa kebangkitan itu terjadi, bagaimana detailnya, bagaimana terjadinya, di masa pemerintahan siapa, siapa pada waktu itu imam besarnya, ada semua itu. Imam besar pada waktu itu yang berkuasa namanya Kayafas. Gubernur pada waktu itu yang berada di memerintah di Yudea namanya Pontius Pilatus. Ada semua di situ, silakan kita baca. Nah, kalau misalnya itu konspirasi seperti tuduhanmu, kalau misalnya itu adalah karang-karangan, apa faedahnya? Fungsi dan tujuannya untuk mengarang itu apa? Kita tahu bahwa Mesias dalam sudut pandang agama Yahudi, sang Mesias, itu mereka berharap bahwa sang Mesias itu adalah sosok sang pemimpin yang melakukan sebuah gerakan revolusi. Mereka melakukan pembebasan untuk kemerdekaan dan lain sebagainya. Loh, kenapa orang-orang yang menulis Injil malah mencatat sang Mesias malah dipermalukan? Kalau memang itu memang karang-karangan. Atau begini Bang, kayaknya Anda nggak paham apa yang saya maksudkan. Gimana? Yang dilakukan misalnya Bang, saya mau sedikit cerita. Mukjizat di zaman dulu itu mukjizat visual Bang. Kayak misalnya Musa di zaman lautan, dulu, mujizat. Nabi Isa menghidupkan orang mati, Nabi Ibrahim dibakar nggak mati. Kan itu visual Bang. Oke, Dan satu bahkan dulu. Zaman Ini sekarang kalau kita diskusikan itu masih bisa jadi cerita ngerti nggak? Kita masih Oke. belum yakin karena itu logika pasti bakalan membantah
kok bisa orang dibakar nggak mati? Kok bisa orang menghidupkan orang mati? Oke, di mana Ibrahim dibakar itu di mana? Ada di Al-Quran. Nabi Ibrahim tuh dibakar nggak mati, Nabi Isa menghidupkan orang mati, Nabi Musa Enggak, membelah maksud lautan. saya, maksud saya Mujizat ketika visual, Bang. Oke, baik, saya tunjukkan sama kamu ya. Gini, nggak ada Ibrahim dibakar itu nggak ada. Gini, saya mau ceritakan sama kamu bahwa cerita Ibrahim dibakar itu berasal dari fantasi dan halusinasinya Muhammad. Ini ya. Bang. Saya konteksnya bukan ke situnya, Bang, tapi ke mukjizat Sebentar. visual itu. Ini loh, Zaman Anda sekarang ini itu masih dipertanyakan. ngerti Anda nggak? ini jangan panik dulu. Mungkin Saya mau kalau orang menunjuk. kecil. Ya, tunggu dulu, Bang. Saya bukan masuk membicarakan Nabi Ibrahimnya nih. Saya konteksnya. Oke, Itu bukan itu. apakah Bang. sekarang saya tanya, apakah Anda percaya bahwasanya Nabi Ibrahim itu dibakar? Itu ini saya mau jelaskan nih. Kenapa saya bisa percaya? Enggak. Apakah Anda percaya bahwa Nabi Ibrahim itu dibakar? Mujizat secara visual itu saat masih kecil kita bakalan yakin dengan imajinasi kita. Tapi semenjak kita bertambah usia di zaman sekarang nih, diceritakan tentang ada orang yang bisa menghidupkan orang mati, membelah Sebentar, lautan. saya tanya dulu sama Anda. Apakah pakai Anda logika, percaya gitu. Kok bisa orang bahwasanya bisa menghidupkan orang mati? Kan itu pasti akan meragukan logika kita akan meragukan hal tersebut. Terus Anda gimana percaya cara kita bahwasanya Ibrahim dibakar? Ya, saya Oke. percaya karena Al-Quran gitu, Bang. Oke. Saya percaya Al-Quran karena dia relevan dengan ilmu pengetahuan sekarang. Oke, baik. Saya akan Yang tunjukkan. Di abad ke-6 itu belum ada teknologi, sekarang bisa dijelaskan. Baik, teknologi. Oke, baik. Saya akan menunjukkan sama kamu bahwa kamu itu adalah kumpulan orang-orang yang sakit. Nah, lihat. Perhatikan. Ada cicak dalam kebakaran di Baitul Maqdis dan tragedi Nabi Ibrahim. Nah, menurut Muhammad, kata Muhammad, itu cicak itu harus dibunuh. Kenapa cicak itu harus dibunuh? Perhatikan. Ini ada di dalam hadis-hadis ya. Dikatakan begini. Dari Aisyah. Oke. Pada hari tempat suci terbakar, cicak mengobarkan api dengan mulutnya dan kelelawar memadamkan dengan sayapnya. Ini. Di situ apa, Bang, yang salah? Kan nggak ada salahnya itu. Oke, menurut Anda bagaimana cicak bisa meniup-niup api membantu Ibrahim pada waktu Ibrahim dibakar? Perhatikan ya. Saya rasa konteksnya itu Kami menggunakannya untuk membunuh cicak karena Rasulullah memberitahu kami bahwa tatkala Ibrahim dilemparkan dalam api, semua binatang di atas bumi berusaha memadamkan kobaran api kecuali cicak. Ia justru meniup-niup apinya supaya berkobar semakin besar. Maka Rasulullah memerintahkan untuk membunuhnya. Nah, ini. Jadi kenapa cicak harus dibunuh? Karena kata Muhammad, waktu Nabi Ibrahim dibakar, cicak itu meniup-niup. Ah gitu. Nah sekarang pertanyaan saya, kenapa kamu percaya hal yang beginian? Ah, silakan. begini, Bang. Kalau saya mau Ya balik dulu kamera saya. rasionalkan, memang mungkin bagi Anda nggak masuk akal. Tapi saya pernah melihat tentang cicak. Anda pernah lihat cicak niup-niup Hidup api? di atap kan, tapi maksudnya bukan ke itu. Saya nggak ke situ dulu, Bang. Selesaikan dulu. Selesaikan dulu. Yang jorok. Selesaikan. Ya, Bukan gimana? cuma cicak hewan yang jorok, Bang. Kecoa. Bukan cuma cicak aja. Pertanyaan saya, kenapa kamu percaya bahwasanya cicak itu dulu meniup-niup api? Gitu. Gimana? Ya, itu membuktikan cicak itu pengen memusuhi Nabi, ngerti nggak, utusan Allah. Jadi Makanya kamu itu kita- jadi kamu percaya bahwasanya jadi kamu percaya bahwasanya cicak membantu Ibrahim membantu api berkobar supaya Ibrahim terbakar dengan cara meniup-niupnya. Gitu. Saya percaya bukan ke situ dulu, Bang. Saya percaya pengetahuan sekarang. Jadi Gini, ya, saya cuma relevan pesan sama sampai kamu. sekarang ini. Dengar. Saya Alif. buktikan bahwa
nabi-nabi sebelumnya juga dibenarkan. Alif, Ngerti saya nggak? mau pesan sama kamu begini, Alif. Kalau kamu mau mengenal kebenaran, bukalah Injil, bacalah isinya. Di dalam Injil itu terdapat kebenaran, dan jikalau kamu sudah mendapati kebenaran tersebut, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu, dan kamu tidak hidup lagi di dalam kejahiliahan. Ya, tuh, gak usah banyak-banyak, dikit saja itu saja. Ini sudah tahun berapa? Kamu masih saja hidup di dalam masa jahiliyah seperti itu. Bagaimana sih kamu? Ayo silahkan yuk. Mari kita gunakan akal sehat kita. Mau sampai kapan kalian percaya sama dongeng-dongeng dan isapan jempol? Di dalam Injil tertulis loh, pada akhir-akhir ini ya, bahwasanya banyak orang nanti akan percaya dengan ajaran-ajaran yang berupa dongeng-dongeng dan isapan jempol. Makanya Injil datang supaya apa? Supaya kamu tidak mempercayai cerita-cerita isapan jempol. Ya. Oke, kita kasih naik ada Amek si Rahmat Haraha. Oke. Ya, Amek si Rahmat Haraha, silahkan nyalakan kamera Anda. Terima kasih Bang Gunadi, makasih Bang. Amek Siraha. Bahas apa nih? Ya, Amek Siraha silakan nyalakan kamera dulu. Anda Muslim ya? Iya. Oke, silakan nyalakan kamera. Ini bahas apa nih? Bang, kamera nyalakan dulu. Gelap sini bang. Nah, kalau sudah malu jadi orang Islam, di bawah. Loh, kok malu? Gimana? Kita kasih naik ada Yamani. Ya, silakan Yamani. Apakah Anda seorang Muslim? Yamani, apakah Anda seorang Muslim? Iya, benar. Oke, silakan Bang. Nyalakan kamera, mari kita berdiskusi dengan baik. Sampaikan apa yang mau Anda sampaikan. Silakan. Ini judulnya apa ini? Debat Islam Kristen 5 menit membuktikan kesalahan Al-Quran. Jangan jauh-jauh Bang. Bang, badannya jangan sampai pasar sono Bang. Abang ada headset nggak? Kan, agak berat kan? Saya kan sudah bilang sama kalian teman-teman, ngomong sama mereka ini emang agak berat. Karena apa? Karena orang yang seperti orang ini tuh dia rajin membenturkan kepalanya ke lantai. Jadi memang kita agak sedikit berat ngomong sama mereka ini. Bang, bisa nggak abang dekat ke HP? Suara abang itu jauh Bang. Coba abang deketin ke layarnya biar Anda bisa dengar. Coba agak mendekat biar tidak terlalu jauh gitu loh Bang. Ya Tuhan, memang ngomong sama mereka ini susah. Oke. Tema kita kali ini itu adalah 5 menit membuktikan kesalahan Al-Quran. Apakah Anda siap? Apa itu? Nampaknya. Oke, bagusin dulu sinyal ya. Nanti kita nanti saya habis paramek banyak nih. Kata Akil Sirak. Tahu Akil Sirak ya? Akil Sirak. Makin panjang jenggotnya, makin goblok orangnya.
Iya, itu kata Akil Sirak loh. Saya hanya mengutipnya. Katanya kalau pakai sorban terus menandakan orangnya sangat agamis. Makin panjang jenggotnya makin agamis, makin panjang makin pintar. Ternyata katanya makin panjang makin goblok. Apa mau begitu? Saya hanya mengungkapkan apa yang disampaikan oleh Akil Sirak. Nah, ya. Oke, kita kasih naik ada surga dan jahanam pasti. Silakan. Surga dan jahanam pasti. Apakah Anda seorang muslim? Sebentar ya, Edis. Nah, silakan. Ya bang, muslim ya bang ya. Islam lah. Oke, silakan bang. Apa yang mau Anda sampaikan bang dalam tema kita kali ini? Ya, sebentar Dis ya. Aku tanya dulu ya Dis ya. Silakan. Apa yang Edis kuasai ilmu tentang Al-Quran? Apa yang saya kuasai ilmu tentang Al-Quran? Yang tidak muter-muter. Saya menguasai ilmu Al-Quran karena saya membaca Al-Quran itu dengan lurus saja, tidak muter-muter seperti kebanyakan orang muslim. Karena ketika orang muslim membaca Al-Quran, Jangan dulu Edis. gimana? Maksudnya begini Edis, supaya jangan ada framing maksudnya. Jadi kita berdiskusinya biar santun, tidak ada framing-framingan. Sebentar dulu Edis ya. Edis menuhankan Yesus. Tadi lari Quran, sekarang lari ke Yesus. Aduh, Enggak, maksudnya susah ngomong sama muslim ini. Aduh, nggak pernah fokus. Jadi kita sudah selesai baca Qurannya. lagi diturunkan. Bang, tadi kan abang baru bilang apa yang Anda kuasai dalam memahami Al-Quran. Saya bilang, saya kalau baca Al-Quran lurus saja, tidak muter-muter seperti kalian. Ketika kalian baca Quran, kalian nanti biasanya muter dulu. Katanya harus paham nahu sorob, balaghah, mantek, bayan, ilmu muter, kanuragan, kadikjayaan, pukulan matahari, Iya, jurus karena kunyuk, ada lempar buah. Itu yang kalian lakukan. Sementara saya membaca Al-Quran, Sebelum kita masuk, lurus saja, nggak usah berbelit-belit. Nah, itu cara saya baca Al-Quran, itu yang saya kuasai. Lalu kamu lompat, apakah kamu menuhankan Yesus? sebelum Nanti saya jawab, kamu nanti lompat lagi. kita masuk ke sebentar. Nah kan, sebelum kita masuk ke isinya, ya kan, tentu kutanya dulu Edis, apa yang Edis pahami tentang cara menafsirkan Al-Quran. Katanya Edis 13 tahun belajar Al-Quran. Coba Baik. Edis dalam tata membaca Al-Quran kita didasari dulu ilmu kalam. Coba Edis lepaskan dulu tentang ilmu kalam. Inilah makanya saya bilang orang Islam itu teman-teman, mereka itu kalau baca Quran, mereka itu yang penting itu bunyinya. Apa hukumnya tanwin mati ketemu ini, itu senang mereka itu, wah ini pahala ini. Makanya kalian itu tidak pernah tahu isi Al-Quran karena kalian senangnya itu cuman bagaimana lafadznya, bacanya. Kemarin saya udah gini bang, tenang bang, tenang dulu bang ya. Kemarin saya sudah diuji. Pada waktu itu saya membaca begini, alif lam mim, salah bacaannya. Alif lam mim, salah. Terus gimana bacaannya? Alif lam mim. Nah, gitu bacaannya kata dia. Saya tanya, terus artinya apa? Hanya Allah yang tahu.
Terus buat apa kamu bacanya bener? Tanwinnya, tajwidnya Edis bener, tidak menjawab. artinya kagak tahu buat apa. Edis tidak menjawab tentang dasar. Ini dasar dalam cara kita menerjemahkan Al-Quran, ada ilmu dasarnya, kalam, kalimat. Dalam ilmu kalimat, dalam Ya udah, membahas dengan ilmu kalam tersebut coba artikan, pahamkan saya apa itu alif lam mim. Silakan. Nah, sebentar dulu. Silakan. Itu tuh ayat. Sebentar dulu Edis ya. Sebentar dulu Edis. Sebelum saya menjawab pertanyaan Edis, saya tanya dulu Edis. Ini yang paling dasar sekali dalam ilmu Al-Quran. Ilmu kalam. Coba Edis. Iya, kamu ngertilah itu. Sekarang dengan ilmu kalam, coba pahamkan manusia apa itu alif lam mim. Silakan. Jadi Edis tidak bisa menjawabnya kan? Ya, tidur di bawah sana. Tidur di bawah sana, susah. Teman-teman, kenapa umat muslim kebanyakan seperti itu? Karena mereka dicekokin dari kecil bahwasanya kalau kamu mau paham Al-Quran, kamu harus belajar ilmu kalam, tajwid, balaghah, mantek, bayan, apa segala macam. Ustadz, ya, apa arti alif lam mim? Oh, kalau itu kita harus belajar nahwu shorof, mantek, balaghah, bayan. Artinya apa? Harus belajar nahwu shorof, mantek, balaghah, bayan. Artinya Ustadz, artinya mantek, balaghah, bayan. Teman-teman sekalian, waktu saya membuka Al-Quran, tidak ada di dalam Al-Quran ayat yang berkata, jika kamu ingin paham Al-Quran, kamu harus belajar mantik, bayan, nahwu shorof. Gak ada itu. Yang ada di dalam ayat Al-Quran, dan jikalau kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepadamu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Itu kata Al-Quran. Makanya jikalau kita ingin paham Al-Quran, kita harus merujuk kepada kitab-kitab terdahulu. Apa itu? Yakni Taurat dan Injil. Itu. Menurut Al-Quran. Nah, kalau menurut ulama, ya beda. Harus paham nahwu shorof, mantek, balaghah, harus beli kitabnya ulama. Itu gimana? Oke, kita kasih naik ada Aan. Silakan Aan. Ya Aan, apakah Anda seorang muslim? Ya, muslim. Ayo Bang, kita diskusi dengan baik ya Bang ya. Diskusi bukan ajang caci maki, debat bukan ajang hujat ya Bang ya. Silakan Bang. Iya. Tema kita kali ini debat Islam Kristen 5 menit membuktikan kesalahan Al-Quran. Apakah Anda percaya bahwa di dalam Al-Quran terdapat kesalahan? Tidak percaya. Tidak percaya. Apakah Anda punya Al-Quran? Ya, ada. Oke. Kira-kira sudi nggak Anda membuka Al-Quran? Karena orang Islam di sini sudah pada najis buka Al-Quran. Apakah Anda sudi membuka Al-Quran? Sudi nggak? Bisa sebentar. Silakan. Kita ambil dulu. Silakan Anda buka Al-Quran. Kita ambil dulu ya sebentar. Oke, sudah? Oke. Coba Anda buka surat Al-Baqarah ayat 247.
Al-Baqarah 247. Ya. Oke. Oke, silakan Bang. Baca Falam, 5 menit ya, apa saya namanya? buktikan ya. 5 menit saya buktikan. Iya. Al-Baqarah 247 silakan buka. Iya. Alam taro ila. Artinya aja, Bang. 247 ya. 247 itu waqala. Waqala lahum ya. Artinya Dan berkata qala lahum Bang, mereka. kami cuman Nabiyuhum. ngelihat Bang, kami cuman ngelihat jidatmu loh, Bang. Bisa nggak Anda itu kalau di hadapan kamera itu kelihatan begini, begitu baru ngomong begitu. Iya, Jangan separuh. Nah, kalau gitu kan ganteng, Bang. Iya. Nah, ya, silakan. Nggak usah dibalik, Bang. Balikan kamera. Anda ngomong aja, nggak usah dibalik. Iya. Tapi Ya, waktu Anda ngomong, Anda itu kelihatan wajah Anda gitu loh. Iya, iya. Jangan waktu Anda ngomong tuh begini. Iya. Gitu, Bang. Memang ngajarin ngomong sama orang muslim memang challenging, teman-teman. Ya, maklum. Nah, silakan. Silakan. Gimana? Dibaca, Bang. Oh, wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta. Artinya aja, Bang. Bang, orang yang denger itu nggak ngerti, Bang. Abang ngomong apa? Dibaca artinya. Artinya. Bang, wajah Anda itu, tahu nggak Anda wajah Anda itu gini loh, Bang. Kayak begini, Bang. Nah, biar gini terus konsisten. Ya, Lihat, oke, oke. Bang, ke depan. Nabi Makanya, mereka Bang, berkata- kurang-kurangin benturin Iya. kepala ke ubin, Bang. Artinya ya, artinya. Artinya, ayo, artinya. Ya, Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Tolut menjadi rajamu. Oke. Kemudian mereka Mereka berkata, siapa itu? Mereka, sebentar, kita nengok sebelumnya ya. Oke, silakan. Jadi lebih 5 menit nanti nih, Bang, gara-gara Abang lambat. Bani Israel itu, Bang. Bani Iya, Israel. Bani Israel. Oke. Terus lanjut bayat yang tadi. Kemudian mereka berkata, bagaimana Mereka Bani Israel ya. ya? Terus Mereka bagaimana Tolut itu memperoleh kerajaan atas kami, padahal kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya. Oke. Dan ia pun tidak diberi kekayaan yang banyak. Oke. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilihnya atas kamu yang menganugerahinya kelebihan dalam ilmu dan fisik. Oke. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Oke. Bang, kalau kita belajar secara akademis dan ilmiah, setiap suku bangsa itu memiliki nama-nama yang mencirikaskan dari mana dia berasal. Setuju nggak? Ya, Saya kasih contoh. Sumitro Sujatmiko misalnya. Itu menurut Anda nama orang Korea Selatan atau nama orang Jawa? Wah, jangan macet-macet, Bang. Sudah mulai nih. Halo. Nah, ini udah mulai nih tanda. Tanda mau kabur. Udah kabur kan? Tanda-tanda mau kabur. Oke, kita kasih naik Mida. Iya, saya sudah pengalaman. Makanya teman-teman, ketika mereka sudah menyadari bahwa di dalam Quran ada kesalahan, caranya matikan sinyal WiFi. Mida. Oke, Mida. Ya, Mida, silakan nyalakan kamera, Mida. Yuk. Terus. Kita lanjutkan yang tadi ya, teman-teman ya. Jadi kata orang Islam,
ada raja Bani Israel itu bernama Tolut. Oke, Anda setuju? Dibakar tadi, Dis. Tenang, lanjutin dulu ini. Apakah Anda setuju bahwasanya ada rajanya orang Israel bernama Tolut? Ya, Mida, jangan kena lampu, Mida. Silau lo, Mida. Lampunya jangan kamu arahkan ke sini. Ya, sip. Oke, Mida. Apakah kamu setuju bahwa ada raja orang Israel bernama Tolut? Ya di Al-Quran ada, ya. Oke, baik. Sekarang kamu... Kan ayatnya kau sebutkan. Ya, baik. Sekarang kamu sepakat nggak dengan saya bahwa orang-orang di muka bumi ini punya nama-nama yang menciri khaskan dari mana dia berasal? Setuju? Ya, bisa. Kadang-kadang bisa juga begitu, bisa juga enggak. Ya, sebelum terjadinya percampuran seperti sekarang ini, kita kan bicara zaman dulu. Zaman dulu belum ada pesawat, belum ada internet, jadi nggak mungkin orang Indonesia zaman dulu bernama Al-Fatih, nggak mungkin ada. Kenapa orang? Tenang, Mida, saya kalau lagi ngomong tuh kamu bisa nggak denger dulu sampai selesai? Yang buat saya malas ngomong sama kamu itu saya ngomong belum kelar, kamu ngomong dulu gitu loh. Itu yang bikin saya malas ngomong sama kamu. Bisa nggak kamu denger saya dulu sampai selesai baru kamu tanggapi, bisa nggak? Sip. Yuk. Oke, begini Mida. Orang Indonesia sekarang banyak namanya itu kearap-arapan atau ke barat-baratan. Contoh, namanya Ronaldo, namanya Stefanus, namanya Muhammad Al-Fatih. Itu karena sudah kena pengaruh budaya luar. Ya. Nah, pada waktu zaman dulu sebelum ada internet, sebelum ada pesawat terbang, orang-orang itu ya itu-itu aja, sedikit orang asing di situ pasti. Nah, Ya. pertanyaan saya sama kamu. Menurut kamu nih, pada abad ke-7 lah kita taruh abad ke-7. Orang Korea Selatan udah ada nggak abad ke-7? Ya ada lah. Ada. Menurut Anda, ada nggak di abad ke-7 orang Korea Selatan yang bernama Sumitro Sujatmiko Joyoningrat? Ada nggak menurutmu? Ya kalau nama asli orang Korea nggak ada, cuman nggak tahu kalau ada orang Mantap. udah kawin sila. Mantap. Nah sekarang Al-Quranmu menyebutkan bahwasanya di abad keberapa itu Al-Quranmu tidak menjelaskan. Yang jelas di situ disebutkan pada waktu mereka hendak masuk ya ke tanah itu, tanah orang-orang itu ya. Dikatakan di situ bahwa Bani Israel memiliki raja bernama Tolut. Ya. Nah, kalau kamu waras, orang Israel itu bukanlah orang Jawa, bukanlah orang Batak, bukanlah orang Jepang, melainkan mereka itu adalah orang-orang Israel yang sekarang itu masih ada. Ya. Jadi kalau kita belajar nih bahasa Ibrani maupun bahasa yang dipakai oleh orang-orang Israel, tidak pernah ada sampai hari ini, dari sejak orang Israel ada sampai detik ini, yang bernama Tolut. Nggak pernah ada. Sama seperti sejak berdirinya Indonesia, dari zaman purba, dari zaman kerajaan Kutai Kartanegara sampai detik ini, tidak pernah ada orang Indonesia bernama Tungkriung. Nggak pernah ada. Pergi ke Dukcapil seluruh Indonesia, kalau ada orang bernama Tungkriung, saya terjun dari Monas. Nggak pernah ada. Terus apa, pertanyaanmu ini apa? Pertanyaan saya, kenapa kamu percaya Al-Quran yang mengatakan bahwa ada raja orang Israel bernama Tolut? Silakan. Ya, saya jelasin Silakan. ya. Dengerin kalau dijelasin tuh dengerin. Nanti kalau aku ini kantor balik, dengerin juga, jangan diturunin. Silakan. Nah, jadi gini, Dis. Apalah arti sebuah nama? Dulu.
Gue jelasin. Apalah arti sebuah nama? Dulu Bang. Jadi Itu sama saja gini, itu sama saja kamu percaya bahwa pada zaman dinasti Ming atau dinasti di Korea Selatan tahun 700 Masehi ada raja di Korea Selatan bernama Sujatmiko Joyo Ningrat. gantian loh. Kalau ngomong tuh gantian, Dis. Ngomong katanya suruh Emang berat dijelasin. ngomong sama mereka ini. Saya jelasin, Dis. Saya jelasin. Saya jelasin. Dengar. Nah, jadi gini, Dis. Biasa, Dis, kalau orang-orang kaum Semitik ya. Kaum Semitik kamu tahu kan, Arab, Aram, Israel, Bani Israel. Itu biasa punya nama banyak biasa. Contoh, saya kasih contoh. Yitro, tahu Yitro kan? Tahu Yitro? Udah tidur sana. Iya, tidur sana kamu tidur sana. Aduh. Apa yang mau kita diskusikan kalau begitu? Itu sudah jelas 5 menit membuktikan kesalahan kitabmu Mida. Aduh, kok apalah arti buat. Gini loh, kalau kamu percaya bahwa Quran itu benar, maka apa yang diinformasikan Al-Quran itu harus sesuai dengan fakta. Setidak-tidaknya, kalau kita nggak bisa membuktikannya, setidak-tidaknya sesuai dengan kebiasaan masyarakat yang ada di situ. Misalnya, kalau Al-Quran bercerita bahwa di Korea Selatan nama-nama orang di sana itu Park Ju-sum, Ju Sing-sum, ya kan? Kim Jong-un. Ah, itu benar sesuai dengan fakta sejarah. Karena emang gitu model-model nama orang Korea Selatan. Memang begitu namanya. Coba kalian lihat timnas Korea Selatan, namanya memang begitu semua. Kalau Anda pergi, ini kita bicara sebelum terjadinya masa sekarang itu kan bangsa-bangsa itu sudah saling mempengaruhi, makanya nama-nama itu sekarang banyak yang kena pengaruh-pengaruh asing. Contohnya orang Indonesia pun banyak yang namanya ke barat-baratan, ya kan? Nama Riko, David, ya kan? Kemudian nama siapa lagi? Tony, itu kan nama-nama Indonesia yang sudah kena pengaruh asing. Kalau aslinya nama orang Indonesia nggak seperti itu. Nah, kita bicara di masa lampau. Bagaimana mungkin kamu percaya di masa lampau ada nama orang Israel itu bernama Tolut? Jangankan di masa lampau, di masa sekarang saja nggak pernah ada nama itu. Nama-nama orang Israel itu Benyamin, Joseph, Yakov, itu nama-nama mereka. Mana ada orang Israel asli, orang Ibrani bernama Joyo Ningrat? Ya nggak ada. Gimana kamu mikirnya? Aduh. Sederhana saja, ya. Falmi 27, silakan. Kurang-kurangin membahas hal-hal yang sifatnya teologis. Kalau kita membahas yang sifatnya teologis, kita debat kusir. Kita yang ilmiah saja, sederhana. Ayo, silakan. Lalu bagaimana nama-nama di dalam Bible? Apakah dia bertentangan dengan sejarah? Enggak. Nama-nama di dalam Bible itu memang nama-nama Ibrani. Yeshua, Simeon. Itu nama-nama orang Ibrani. Kalau nggak percaya, cek aja nama-nama orang Israel. Masih kayak gitu-gitu juga namanya. Makanya nama-namanya ya gitu-gitu terus. Itu membuktikan bahwa apa yang diceritakan di dalam Bible memang sesuai dengan sejarah. Nah, sekarang kita bahas Quran nih. Bener nggak nama-nama di dalam Al-Quran itu sesuai dengan sejarah? Tolut. Coba kapan ada orang Israel bernama Tolut tuh kapan? Gak usah yang tinggi-tinggi ngomongnya. Kita kasih naik ada Bentar ya.
Umar. Oke, Umar plafon. Masa ditanya seperti itu, apalah arti sebuah nama? Ada-ada saja jawabanmu. Nah, silakan Umar plafon. Apakah Anda seorang muslim, Bang? Bang Umar? Iya. Ya, silakan Bang Umar, nyalakan kamera dulu. Nah, ini tukang PVC nih, plafon. Pasti dia juga ini bisa saya uji logikanya. Coba Bang, semenjak Anda jadi tukang plafon, ya, pernah nggak Anda temukan plafon mereknya itu adalah Tungkriung? Gak pernah ada. Kapan ada merek plafon Tungkriung? Berarti kalau saya bercerita pada waktu itu Umar diorder untuk pasang plafon yang bermerek Tungkriung. Kalau Anda mau berpikir secara sehat, merek Tungkriung saya udah 15 tahun jadi tukang pasang, gak pernah ada ini. Setahu saya ya merek-merek plafon itu ya, merek-merek apa namanya, pipa. Misalnya apa? Kucira apa? Apa itu merek-mereknya? Air mengalir sampai jauh itu apa mereknya, Bang? Uciro apa? Apa mereknya itu, Bang? Apa teman-teman kalau teman-teman tahu? Rucika apa? Rucika. Itu Wafin, Rucika. Nah, itu merek-merek plafon, merek plafon Tungkriung. Silakan, nyalakan kamera, Umar. Si Umar udah ngambek dia. Tidur di bawah dulu, Umar. Ngambek dia. Jadi begitulah kita kalau kita benar-benar ingin meneliti kebenaran. Nggak usah meneliti yang tinggi-tinggi. Yang sederhana-sederhana saja. Itu saja sudah cukup membuktikan bahwa Anda tidak mungkin Anda harusnya percaya kitab itu lagi. Kan begitu. Sedikit aja. Bukankah di dalam Al-Quran dikatakan, jikalau kamu dapati di dalamnya itu kesalahan, maka itu bukanlah dari Allah. Gitu. Ngapain sih ruwet-ruwet? Oke, kita kasih naik ada Adi Ogan. Ya, silakan Adi Ogan. Ya, Adi Ogan, silakan nyalakan kamera Anda. Halo. Ya, Adi Ogan, nyalakan kameramu. Malah batuk dia kan. Oke. Anda sudah menyimak tadi Adi Ogan? Belum. Oke. Baru nyimak. Oke. Apakah Anda percaya bahwa Al-Quran itu tidak mengandung kesalahan? Ya, menurut saya sih percaya. Oke, coba kamu buktikan secara akademis sejak kapan ada orang Israel dari zaman dulu sampai detik ini yang bernama Tolut. Ini apa? Coba berikan rujukan-rujukan bahwa orang-orang Israel itu ada yang bernama Tolut. Kalau masalah nama kayak gitu nggak usah dipermasalahin lah. Imani saja. Ya udah, gini aja, sekalian aja bilang Raja Israel itu bernama Joyoningrat Sujatmiko gitu. Loh, bagaimana ada orang Israel bernama Sujatmiko? Ini kan nama orang Jawa. Itu nama seperti itu nggak usah dipermasalahkan. Gitu saja. Makanya saya bilang selamat membenturkan kepala ke ubin. Ya tidur sana. Aduh. Kalau misalnya kamu membaca Bible, daftar raja-raja yang pernah memerintah waktu orang Israel pernah ada di muka bumi, itu sudah didaftar itu. Makanya ada kitab raja-raja itu. Raja orang Israel yang pertama itu Saul.
Itu sama dengan namanya Paulus sebelum namanya diganti jadi Paulus. Namanya itu tadi namanya Saul, sama itu. Itu memang nama-nama orang Israel. Begitu. Ayo kita berpikir secara akademis dan ilmiah. Gitu. Orang Batak juga namanya gitu-gitu terus. Aslinya loh. Cuman kan orang Batak sekarang namanya sudah banyak ke barat-baratan. Kalau nama asli orang Batak yaitu Luhut, Binsar. Nah itu nama-nama orang Batak itu. Togar, ya kan? Itu nama-nama orang Batak asli. Cuman sekarang modern namanya ya Ricardo. Nah. Tuh. Ya kan? Coba. Tuh, Ucok, Tigor, Simbolon. Itu nama-nama orang Batak asli. Manogar. Itu nama-nama orang Batak asli. Makanya kalau misalnya kamu bercerita tentang orang Batak. Pada waktu itu datanglah seorang misionaris dari Jerman. Bernama Nomensen. Mendaratkan perahunya di Pulau Samosir. Lalu dia bertemu dengan seorang bupati di tanah tersebut bernama Park Jusum. Sebentar. Park Jusum? Ini kayaknya yang nulis buku ini. Ini kayaknya yang nulis buku ini nggak ngerti nih sejarah orang Batak. Masa dia mendarat di Samosir tahun 1830 ketemu bupati bernama Park Jusum. Udah salah ini buku ini ya. Udah salah ini buku ini. Pasti salah buku ini, nggak perlu dibaca ulang. Sudah pasti salah. Karena sudah ngawur, tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan. Nah, ketika Al-Quran menyebutkan bahwa ada raja orang Israel bernama Tolut katanya. Makasih Bang Ucok. Di mana? Kapan orang Israel bernama Tolut? Gimana? Aduh, susah. Oke, 27. Ya, 27 silakan nyalakan kamera. Muslim, Bang. Oke, macet lagi. Kalau macet terus, tandanya kita harus iklan lagi. Ya, teman-teman sekalian, saudara-saudaraku yang Kristen, teman-teman, jikalau kalian suka dengan channel ini, jikalau kalian mendukung dan mensupport channel ini, teman-teman, dukung dan support channel ini, teman-teman, dukung program saya ini, program Edis TV ini supaya terus mengudara. Jikalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support saya di yang tertera di layar. Teman-teman yang menonton di YouTube juga teman-teman bisa mensupport saya dengan yang tertulis di layar. Ada tulisan berjalan tuh ya, ada PayPal, Zelle, Bank BRI, ada semua di situ. Bagi teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa berkolekte, bisa mensupport, mendukung program saya di yang tertera di layar. Ya, jadi teman-teman kita tidak berhenti ya, punya visi dan misi. Teman-teman, tahun 2025 kemarin visi misi kita membangun rumah apologet sudah tercapai. Tetapi visi misi kita 2026 tetap masih ada, walaupun tidak sebesar, biayanya tidak sebesar visi misi kita di tahun 2025. Saya akui visi misi kita di 2025 mendirikan rumah apologet itu memerlukan dana yang besar, tetapi di 2026 ini tidak lagi. Kita hanya sekedar supaya program kita itu terus eksis, terus ada, terus mengudara.
Ya, jadi support saya dengan dana di situ. Oke. Kita lanjutkan kembali ya. Silakan teman-teman bisa screenshot, tangkap layarnya. Kalau teman-teman ada berkat berlebih nanti bisa support di situ. Kita lanjutkan kembali ya. Ngomong-ngomong teman-teman, saya tadi itu secara sepintas tidak sengaja katanya Rudi Iskariot menyuruh saya lompat dari Monas. Tapi bukankah saya kalau nggak salah ya, tapi saya lupa ingat. Coba nanti teman-teman cari videonya ya. Kalau nggak salah Rudi Iskariot ngomong begini malahan. Kalau misalnya nanti itu jadi bulan Desember, iris kuping saya katanya. Ternyata sudah jadi bulan Desember. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar atau pernah nyimpan video Rudi Iskariot mengatakan kalau nanti Desember itu rumah apologet jadi, sampai masuk Januari jadi, saya iris kuping. Teman-teman ada nggak? Kayaknya saya pernah lihat itu video tuh. Ya. Jadi teman-teman sampaikan kepada dia, mana Rud janjimu untuk potong kuping gitu. Ada ya? Teman-teman tolong carikan video itu. Nah, kemudian upload. Nah, di uploadnya backgroundnya ini. Sebentar, biar kita kasih background rumah apologet kita. Ini rumah apologet kita teman-teman. Ini rumah apologet kita. Jadi upload videonya Rudi Iskariot, kemudian dengan background rumah apologet ini bilang, katanya dia mau potong kuping. Rudi Iskariot, aduh. Dia itu Rudi Iskariot itu katanya dia. Dan orang-orang udah pada tahu cara dia menemukan alamat itu. Dia itu cari aja gambar, kan ada sih Google gambar. Google gambar kemudian dicocokin. Nanti ketemu kok itu Rud, Nah ini aja Rud, kamu scan aja Rud, scan. Terus kamu lihat nanti rumah ini ada di mana gitu. Pasti nanti ada di Google Map Rud. Nah itu Rud. Rudi Iskariot. Ya teman-teman, ini rumah apologet kita. Program kita di 2025 teman-teman mengadakan rumah apologet. Dan inilah rumah apologetnya. Teman-teman yang mau main silahkan main ya. Silakan teman-teman main ke sini. Ya. Kamarnya ini kosong. Ada 6 kamar. 6 kamar di dalamnya. Dan hanya 1 kamar yang saya pakai. Yang 5 kosong. Kosong. Nah, teman-teman bisa main, silakan main, teman-teman. Gini loh, kalau misalnya saya bohong-bohong, kamu kira nih, Ruth, kamu kira di sini itu tidak banyak orang Indo? Banyak, Ruth. Dan orang-orang yang saya suruh ke sini main itu, mereka bukan orang goblok, mereka itu bisa ngecek. Memang Rudi Iskariot nih. Kalau orang Indonesia mungkin masuk akal, bisa diberikan informasi yang nggak bisa diverifikasi. Tapi orang sini, Ruth, nggak mungkin bisa dibohongin. Mereka tinggal ngecek saja itu rumah namanya siapa itu tahu. Aduh, Rudi. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada Al-Fakir. Silakan Al-Fakir. YouTube error. Aduh, YouTube error lagi ya. Saya nggak tahu ya. Bang Edis. Waalaikumsalam. Sebenarnya dalam Islam tuh Anda nggak boleh ngucapin gitu sama non Muslim, Bang. Tapi silakan. Salam. Silakan Bang, nyalakan kamera. Al-Fakir. Ini masih Bang, belum bisa nyalin kamera. Oh ya, mohon maaf ya Bang ya, saya turunkan Bang. Di sini itu tidak boleh pakai akun palsu atau akun yang baru dibikin Bang. Seenggak-enggaknya Anda punya akun asli baru naik sini ya. Mohon maaf, saya turunkan ya. Putra Banten Baduy Luar. Ya, silakan. Putra Banten Baduy Luar, silakan Bang, nyalakan kamera.
Putra. Oke. Bang, Selamat malam. selamat malam, Bang. Muslim atau Kristen, Bang? Muslim. Muslim. Silakan, Bang. Abang mau nyampaikan saja. Abang menyampaikan apa? Silakan duduk, Bang. Jangan, Bang, kalau Abang ngomong coba duduk yang bagus, Bang. Gitu, Bang. Ya, silakan, Bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Siap. Silakan. Iya, bagus juga itu komennya untuk abang ya, luar biasa. Yang penting sukses selalu aja, Bang. Muslim tapi mensupport. Iya, yang penting kan kita kan support selalu, Bang, untuk sesama kita ya kan. Yang penting kita semangat, kuncinya semangat dan jangan patah mundur gitu aja. Oke. Terima kasih, Bang, Percaya ya. diri aja, Bang. Percaya diri aja, Bang, ya. Yang penting ya untuk support kita, doa kita untuk kesamaan, silaturahmi itu nomor 1. Tetap semangat. Baik, terima kasih, Bang. Ya. Putra Banten, Baduy luar, Muslim tapi dia mensupport Edis TV. Teman-teman jangan salah ya. Nama-nama yang Muslim itu yang mensupport saya itu banyak, teman-teman. Muhammad, siapa, Siti, siapa, ada, teman-teman ya. Jadi kadang-kadang kan kita bisa ngelihat kadang-kadang pengirimnya itu siapa, teman. Ketika mereka support ya, kadang-kadang nama pengirimnya itu muncul. Gitu. Dan yang kalian pernah saya cerita ya, yang paling berkesan itu ada orang mensupport saya namanya Muhammad. MOCHA, Muhammad. Iya, Muhammad sudah support Edis TV. Teman-teman, YouTube nge-freeze lagi. Apakah YouTube saya lagi macet lagi, teman-teman? Saya cek dulu ya di YouTube ya. Nggak tahu nih teman-teman kenapa ya. Apa gara Ya, cek 123 ya. Mohon maaf ya teman-teman ya, saya barusan benerin di YouTube. Oke. Kita tampilkan kembali. Ya, teman-teman sekalian ya. Kita lanjutkan diskusi kita. Kita masih membuka dialog interaktif. Silakan. Bagi yang muslim-muslim boleh mengajukan permintaan naik. Saya itu prihatin ya. Saya pikir dengan datangnya tahun baru, maka datang pulalah hati yang baru, datang pulalah pikiran yang baru bagi Rudi Iskariot. Ternyata tidak ada bagi dia tahun baru dan hati yang baru. Tidak ada teman-teman.
Ternyata tidak berhenti mereka membahas Edis TV. Sungguh luar biasa ya. Gara-gara channel sepi, gara-gara kalau ngomong gak ada yang denger, musyriklah dengan Edis TV. Syirik. Jangan seperti itu, bertobatlah ya. Mumpung belum lama tahun baru, Rudi Iskariot dan kawan-kawan, bertobat kalian. Kalau kalian begitu terus, nasibmu akan sial terus, Rudi Iskariot ya. Percaya omongan saya ya, percaya omongan saya. Iya, saya mengasihi. Kita kan diajarkan untuk tidak membalas, makanya saya kasih nasihat yang baik. Nasihat saya supaya apa? Berhenti, fokus saja dengan talentamu. Gitu loh. Kalau kamu tidak mengembangkan talentamu, percayalah nasib apesmu yang di tahun 2025 akan berlanjut ke tahun 2026. Gimana? Oke, kita kasih lanjut, ada Nelpin. Nelpin 3. Selamat malam Nelpin 3. Waduh berisik. Bang Nelpin, suara Anda sangat berisik Bang. Jadi saya turunkan ya. Ini Anda kayaknya lagi di lorong apa begitu ya. Kita kasih naik, ada Muslim. Coba kita kasih naik Muslim. Ya, silakan Muslim, nyalakan kamera Anda. Gimana cara nyalainnya? Oke, saya bantu. Oh, belum bisa. Anda belum bisa menyalakan kamera karena pengikut Anda baru 1 orang. Ini nampaknya Anda baru bikin akun terus mau naik sini. Itu namanya Anda ngimpi ya. Teman-teman, kalau misalnya kalian punya akun, terus kalian malu mau naik sini, ya jangan naik sini. Makasih Kamila Snejer, makasih. Kalau kalian memang benar-benar masih merasa bahwa Islam itu benar, bahwa Anda masih merasa bahwa kebenaran tersebut patut Anda suarakan, kenapa Anda tidak naik dengan akun asli Anda? Malu Anda nanti dilihat orang. Bagaimana Anda malu dengan kebenaran yang Anda yakini? Ya. Masa Anda bikin akun palsu, bikin sendiri, ini baru pengikut 1 mau diskusi ke sini? Ya tidak bisa. Kita kasih naik, ada Kusuma Derin. Kusuma Derin. Agak sedikit lemot ya. Ya, Kusuma Derin, selamat malam Bang. Halo malam Bang Edis. Ya, silakan Bang Kusuma, nyalakan kamera dulu. Kusuma Derin. Abang Muslim atau apa? Saya Murtadin Bang, tapi dari Hindu Bang. Oh, dari Hindu. Ya. Dari Hindu kemana Bang? Ke Kristen, sekarang Kristen Bang. Tapi di sini wajib nyalakan kamera loh Bang. Iya. Kalau tidak menyalakan, gimana ini Bang? Oke, saya bantu dari sini ya. Kemarin juga ada yang inbox saya, katanya dia dari Hindu Bang. Saya dari Hindu tapi udah jadi Kristen, katanya begitu. Apakah itu Anda jangan-jangan? Bukan Bang, bukan. Oh, lain lagi berarti. Ya, coba Bang, silakan nyalakan kamera dulu. Oke, sudah Bang. Oke, silakan Bang. Silakan. Anda mau bercerita apa Bang? Gini Bang, jadi saya kan selama di agama sebelumnya kan sangat kental sekali ya Bang. Saya ini
dari Hindu Jawa bang, Hindu Jawa. bukan Hindu Bali ya. Hindu Jawa ya. Jadi Hindu Majapahit gitu loh bang. Oke. Saya tinggalnya di suku Tengger Bromo bang. Tengger Bromo ya. Saya tahu orang Tengger, Banyuwangi, Oseng itu kalau nggak salah itu orang Hindu semua itu Mas Ian ya. Ya betul bang. Oke. Karena saya punya teman itu orang Banyuwangi, dia Hindu juga. Terus Ya. Hindu Jawa. Terus Jadi setelah saya singkat cerita ya, setelah saya Kristen itu saya dapat perlakuan yang sangat tidak enak lah dari lingkungan, dari teman-teman, bahkan teman-teman saya itu jauh semua bang. Sekarang udah habis lah teman saya, menjauh semua karena saya Kristen seperti itu. Nah yang saya ingin tanyakan ke Bang Edis, apa yang membuat Bang Edis itu kuat gitu loh menghadapi gempuran orang-orang yang seperti itu gitu loh bang. ya, Biar jadi saya begini. termotivasi gitulah. Baik. Begini Bang. Jadi pertama-tama Bang, kita harus tahu dulu bahwa hidup kita itu tidak bergantung kepada congor orang. Ya. Pegang prinsip itu dulu Bang. Gini, karena tidak mungkin kita selamat dari mulut orang Bang. Karena biasanya Bang, orang-orang yang tidak suka dengan kita itu, mau kita gimana pun tetap salah Bang. Itu saya alami juga. Contoh ya, saya kasih contoh Bang. Misalnya saya mengadakan rumah apologet. Banyak orang-orang yang musyrik. Di situ beli rumah apologet. Belinya rumahnya terlalu bagus. Kenapa nggak dibeli yang sederhana saja? Nah, itu salah kan di matanya. Nah, nanti kalau beli yang sederhana, di situ beli rumah ngumpulin dari kalian cuman beli rumah kayak kandang ayam. Salah juga, pasti salah juga. Ya. Nah, kemudian misalnya nanti tidak beli rumah, salah juga. Lihat tuh, Edis tuh. Ya, dia katanya ini tapi nggak dibeli. Salah juga. Jadi makanya saya bilang Bang, tidak mungkin kita selamat dari mulut orang. Tetapi tujuan kita itu selamat dari mulut Tuhan saja Bang. Ya betul Bang. Begitu. Jadi Bang, bukan mereka yang menentukan jalan hidup kita. Biarlah mereka berkata apa. Nyanyikan saja Bang. Biarlah orang berkata apa. Yes. Yang penting aku bahagia. Gitu aja Bang. Jadi fokus kita hanya kepada Tuhan saja Bang. Apakah mulut kita selamat dari mulutnya? Gitu ya. Kalau selamat dari mulut orang nggak usah dipikirin Bang. Yang penting kita selamat daripada murka Tuhan. Begitu Bang ya. Siap. Seperti itu. Jadi masih banyak komunitas-komunitas yang lain. Kalau mereka membenci kita, cari komunitas-komunitas Kristen. Datang ke gereja. Di gereja masih banyak orang-orang yang sesuai hidupnya dengan apa yang kita cari. Di sana banyak teman-teman satu gereja. Bang. Ya, cari gereja yang baik, cari orang-orang gereja yang biblikal, yang mencintai Tuhan, bergabung dengan mereka, Bang. Seperti itu. Mereka lah saudara-saudara kita. Tapi Bang Edis itu apa ya yang membuat Bang Edis pribadi sendiri loh sampai bertahan sampai sekarang ini loh, di tengah apa yang di Indonesia juga mau dibunuh segala macam, itu gimana sih Bang? Yang membuat Abang kuat itu di sisi apa sih Bang? Ya kuat nggak kuat Bang sebenarnya, ya dikuat-kuatin. Intinya Kuat, ya. Fokus kita kepada Tuhan saja Bang. Kita memandang kepada Dia saja, jangan memandang kepada orang. Kalau memandang kepada orang Bang, ya itu tadi yang saya ceritakan. Seperti itu Bang. Berarti udah siap segala resiko, siap Bang ya? Ya siap nggak siap sih Bang kalau seperti itu. Namanya manusia kan ya. Manusia itu kan pasti punya rasa kelemahan dan lain sebagainya. Seperti itu. Siap tidak siap. Seperti itu. Dengan segala kelemahan dan kekurangan saya. Seperti itu. Ya Bang. Bukankah orang-orang yang berharap kepada Tuhan itu mendapat kekuatan baru?
Seperti itu. Amin, amin. Seperti itu Bang ya. Saya dari 2010 Bang masuk. 2010, lumayan lama. Ya. Sendirian itu saya pertama itu di desa saya itu saya pertama. Ya. Ya seperti itu memang biasa Bang. Seperti itu. Itu terjadi di agama-agama lainnya begitu. Biasanya kalau pindah begini mereka intinya gini, ketika kita menjadi Kristen apakah kita mencerminkan karakter Yesus begitu. Kalau kita jadi Kristen mencerminkan karakter Yesus, itu pasti kita akan menjadi terang di tengah-tengah masyarakat tersebut dan orang-orang akan melihat kebenaran tersebut. Begitu. Kalau kita jadi Kristen tapi karakter kita masih mirip Yudas Iskariot, ya susah juga kan. Jadi karakter kita harus seperti Yesus begitu. Jadi setiap orang bertemu dengan orang Kristen seolah-olah dia bertemu dengan Tuhan Yesus begitu. Begitu Bang ya. Ya sebenarnya saya itu tinggal di ini Bang, lingkungan yang sangat rukun Bang, toleransinya tinggi sekali. Jadi di sana itu disebut dengan Kecamatan Bhinneka Tunggal Ika Bang. Jadi kalau Ada setiap Kecamatan Bhinneka Tunggal Ika? Iya, saking toleransi tingginya itu Bang. Jadi setiap kita ada upacara keagamaan, contoh nyepi gitu Bang ya, itu yang Muslim sama yang Kristen itu bergotong royong gitu loh Bang, saling mengamankan gitu. Sebaliknya Idul Fitri juga gitu, Kristen, Hindu saling gitulah membantu gitu Bang. Sangat tinggi toleransinya Bang. Tapi kenyataannya kok Anda malah dikucilkan? Nah itu dia ya, itu di desa saya Bang. Itu di desa saya sendiri. Teman-teman saya sendiri itu Bang. Sebenarnya nggak apa-apa lah itu, biasa lah itu seperti lingkungan toleransinya. Yang penting gini Bang, kita kan bukan hidup dari mulut orang, gitu kan? Kita hidup dari apa yang kita kerjakan sendiri seperti itu. Jadi jangan terlalu inilah. Yang penting kita itu baik aja. Gitu. Ya. Kita walaupun mereka menjahati kita, ya kita semaksimal mungkin membalasnya dengan kebaikan gitu. Kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Seperti itu. Oke, hanya itu Bang ya. Siap Bang, terima kasih ya Bang. Oke, sama-sama Bang Kusuma. Tuhan Yesus memberkati ya. Ya. Oke. Ya, silakan ya. Yang lain-lain lagi silakan kalau kalian ingin naik dan berdiskusi, silakan. Ada sebentar. Kita kasih naik, ada Mas Aceng. Ya. Mas Aceng. Ya, selamat malam Mas Aceng. Ya, malam Bang. Silakan Mas Aceng, nyalakan kamera. Apakah Anda Muslim, Bang? Ya, Muslim. Silakan, nyalakan kamera Anda. Ya. Sampaikan apa yang mau Anda sampaikan. Silakan. Masih ada ya roti ya. Silakan. Gimana, Bang? Apa yang mau Anda sampaikan, Mas Aceng? Nggak ada, Bang. Kok Anda terus ngapain ke sini? Bang, ini forum diskusi atau debat antara Islam dan Kristen. Nah, ya kalau selama Islam nggak mengajarkan debat, Bang. Ada, Bang. Baik, saya tampilkan. Ada, Bang. Di dalam agama Islam itu, ini ya, saya tunjukkan ya. Nih. Sebentar. Di dalam Al-Quran, surat An-Nahl, ayat 125. Saya bukakan dulu ya, An-Nahl surat An-Nahl ayat 125 ya. Sebentar. Oh, bukan An-Nahl. Lama kali, Bang. Lupa ayatnya. Oh ya, betul An-Nahl. Betul, An-Nahl 105. Saya balikin ya, Bang ya. Kok Abang kena pengelanggaran?
Oke. Surat An-Nahl ayat 125. Nih Bang ya, kelihatan ya? Surat An-Nahl ayat 125. Serulah dalam tanda kurung manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara, nih ada loh Bang, debatlah mereka dengan cara yang baik. Ada Bang, makanya kalau baca Quran jangan dibaca Arabnya, baca artinya gitu Bang. Cuman begini Bang, cuman orang-orang Islam saya lihat mereka tidak mempraktekkan ayat itu. Mereka malah misalnya memaki-maki sesembahan agama lain. Padahal itu dilarang dalam Al-Quran. Janganlah kamu memaki-maki sesembahan-sesembahan mereka, sebab mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas. Nah itulah yang dilakukan oleh pendebat-pendebat muslim sekarang. Mereka malah memaki-maki. Lihat tuh di channelnya Yusuf PI. Kan setiap dia menutup acara, Yusuf PI, dia menaikkan seseorang yang bernama Juntak siapa itu? Mualaf. Dia membacakan puisi-puisi yang bersifat memaki-maki. Itu kan orang-orang yang sebenarnya mencoreng nama Islam itu sendiri. Gimana? Mau tanya boleh nggak satu Silakan. pertanyaan aja? Silakan Bang, silakan.